Warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? What's up? Okay, today we are going to learn English again, with me, Sir Awam, Okay, today we are going to learn about pronoun. Okay, pronoun. Okay, let's see. Okay, pronoun. Okay, what is pronoun? Nah, what is pronoun? In bahasa Indonesia, nah, pronoun adalah kata ganti. Ya, kita harus ingat pronoun itu adalah kata ganti. Nah, fungsinya yang berfungsi untuk mewakili subjek dan objek dalam suatu kalimat, ya, dan untuk menyederhanakan kalimat, ya. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi adalah kata kuncinya adalah mewakili subjek dan objek dalam suatu kalimat dan menyederhanakan kalimat. Okay, here we go, and we check the example. Nah, we have two sentences here. Yeah, the sentences are same. Yeah, we have a first sentence is Andy, Rachel, Vino meet Naomi, and then the second one is they met her. Yeah, Andy, Rachel, dan Vino meet Naomi. Andy, Rachel, dan Vino menemui Naomi. Ya. They meet her. Mereka menemui Naomi. Nah, kalau kita lihat slide yang tadi, bahwa kata ganti itu pertama adalah mewakili subjek dan objek pada suatu kalimat. Ya. Andy, Rachel, dan Vino diwakili oleh they. Ya. Diwakili oleh they sebagai subjek kalimat. Ya, di sini dia menjadi subjek pronoun. Subjek pronounnya adalah they. Naomi digantikan oleh objek pronoun her. Dia perempuan, ya. Nah, jadi fungsi dari pronoun mewakili subjek dan objek dalam kalimat ini benar, ya. Nah, yang kedua tadi adalah menyederhanakan kalimat. Nah, coba kita lihat nih. Andy, Rachel, Vino, ada 3 orang, ya, yang diwakili menjadi they. Disederhanakan dengan diganti dengan hanya they. Ya. Coba kalau kalimatnya Andy, Jessica, Rachel, Vino, Frankie, Fanny, Ayu, Rika, Rina, ya, banyak tuh. Jadi kalimatnya tidak sederhana, ya, hanya digantikan oleh kata they. Ya. Naomi digantikan kata her, ya. Jadi jelas ya di sini bahwa fungsi dari kata ganti atau pronouns itu menyederhanakan kalimat seperti itu. Oke, here we go, lanjut ya. Nah, contoh dari kata ganti dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, ya. Di bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita juga ada memiliki kata ganti, ya. Saya, bada itu kata ganti untuk saya ketika di Sumatera Selatan, ya. Awak di Riau, aku, ambo di Bengkulu, ulon di Aceh, gue, kulo kalau di Jawa, ya. Nah, untuk kata ganti orang ketiga, kau, ya, lo, sampean, kamu, kaba, dirimu, ente, korang. Nah, ini kata ganti yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia. Jadi jangan salah lagi kalian kalau
di kata ganti juga ada dalam bahasa daerah kita ya, tergantung bahasa daerah kawan-kawan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kata ganti ya. Subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective pronoun. Nah, jadi pronoun itu, kata ganti itu ya, terdiri dari 3 jenis ya. Pertama subject pronoun, kedua object pronoun, ketiga possessive adjective pronoun ya. Nah, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective pronoun. Oke, kita cek ya. Nah, subject pronoun, object pronoun, possessive adjective pronoun. Nah, fungsi dari subject pronoun adalah sebagai subjek pada kalimat. Sedangkan object pronoun berfungsi sebagai objek pada kalimat, ya. Sedangkan possessive adjective pronoun berfungsi untuk menjelaskan kepemilikan dan bisa diletakkan sebagai subjek atau objek pada kalimat. Nah, untuk possessive adjective pronoun ini fungsinya untuk menyatakan kepemilikan, milik saya, milik dia, milik mereka ya. Nah, bisa diletakkan di subjek ataupun objek pada kalimat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari, bukan contoh ya, ini adalah pronoun ya. Subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective pronoun ya. Nah, subject pronoun untuk kata saya dalam bahasa Inggris adalah I. Untuk object pronoun dalam bahasa Inggrisnya saya menjadi me, sedangkan possessive adjective pronoun adalah my ya. Kau dalam bahasa Inggris subject pronoun you, object pronoun you, possessive adjective pronoun your. Mereka, they sebagai subject pronoun, them sebagai object pronoun, possessive adjective pronoun their. Kami, we object pronounnya, subject pronounnya, object pronounnya us, possessive adjective pronounnya our. Dia perempuan, she, subject pronounnya dia perempuan adalah she, object pronounnya adalah her, possessive adjective pronounnya adalah her. Dia laki-laki, he, dia laki-laki, he ya. Object pronounnya berubah menjadi him, possessive adjective pronounnya menjadi his ya. Untuk dia benda, subject pronounnya it, object pronounnya it, possessive adjective pronounnya its ya. Nah, coba bisa dilihat dan bisa dicatat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kawan-kawan harus tahu ya, dalam kalimat itu satu kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, atau kita kenal dengan kata SPO, subjek, predikat, objek. Nah, ya, subjek, predikat, objek. Subjek pronoun ya, diingat lagi pelajaran yang tadi, slide yang tadi. Subjek pronoun diletakkan sebagai subjek ya, sedangkan objek pronoun diletakkan sebagai objek ya. Sedangkan possessive adjective pronoun bisa diletakkan sebagai subjek dan objek. Nah, seperti itu ya. Tapi kawan-kawan harus ingat dulu, kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek ya. Oke, kita lihat nih contoh kalimat I love you. I love you. Ya, kalimat kedua you love me. Nah, I love you. I love you ya. I, saya sebagai subjek pronoun jadi I. Objek pronounnya you ya, karena objek pronounnya adalah you ya. Nah, di kalimat kedua subjek pronoun you ya, you, kamu ya. Objek pronounnya me ya, objek pronounnya me ya. Dia tidak lagi I karena posisinya sebagai objek pronoun, dia tidak jadi I lagi tapi jadi
me di sini. Sedangkan you ini adalah you subject, sedangkan you ini adalah you object. Seperti itu. Ya. Nah, coba kita contoh lagi, contoh kalimat selanjutnya. They meet us. Mereka bertemu kami. Mereka objek pronoun, us-nya, kaminya sebagai objek pronoun. Nah, kita balik. We meet them. Nah, kami bertemu mereka. Ya. Kalau yang tadi mereka bertemu kami, they meet us. They meet us. Sekarang we meet them. Kami bertemu dia. Kami bertemu mereka. Nah, dilihat kan? Bisa dilihat kan? Objeknya they, ketika dia menjadi objek, dia berubah jadi them. Subjeknya we, ketika dia di objek, dia berubah jadi us. Nah, jangan salah penggunaannya ya. Oke. Nah, she buys it. She buys it. Dia, perempuan, membeli benda itu. Ya. He calls her. Dia menelpon dia, perempuan. She, ketika sebagai subjek pronoun, ketika dia sebagai objek pronoun, dia disebut her. Nah, seperti itu. Ya. Kawan-kawan harus gunakan ya, harus bedakan ya. Mana subjek pronoun, dan mana objek pronoun, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ya, coba perhatikan kawan-kawan, perhatikan lagi ya. I, you, they, we, she, he, it. Objek pronounnya berubah, I berubah jadi me, you berubah jadi you, they berubah menjadi them, we berubah jadi us, she berubah jadi her, he berubah jadi him, it berubah jadi it, ya. Nah, oke, kalian paham kan di sini? Jadi tidak boleh lagi bilang ini apa? She call I, nggak boleh, karena she sebagai subjek pronoun, I adalah subjek pronoun juga. Harusnya she call me, bukan she call I, karena I di sini adalah sebagai subjek pronoun. Oke, nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kita membahas sekarang possessive adjective pronoun. Possessive adjective pronoun tadi sudah dijelaskan bahwa possessive adjective pronoun itu menyatakan kepemilikan, ya, kayak my, jadi milik saya, your milik kamu, their milik mereka, our milik kami, her milik dia, his milik dia, its milik dia. Nah, ya. Nah, jadi biasanya ya, dan harus diikuti oleh kata benda. My car, your house, their handphone, our friends, her family, his bag, its wing. Nah, biasanya diikuti seperti itu. Dan jadi kita ingat lagi bahwa possessive adjective pronoun bisa diletakkan sebagai subjek pada kalimat atau objek dalam kalimat. Oke, kita ambil contohnya ya. Nah, kembali lagi ke slide ini. Coba kita lihat. My car. Nah, dia bisa diletakkan di subjek pronoun is black. Mobil saya berwarna hitam. Your bag are expensive. Tas kamu mahal, ya. Kita lanjut lagi. Their house, rumah mereka big, besar, ya. Dan it is my bag. Nah, di sini terlihat ya bahwa objek pronoun itu menyatakan kepemilikan dan posisinya bisa sebagai subjek, ya, dan sebagai objek, ya. Oke. They are our friends. Mereka adalah teman saya, teman kami, ya. Nah, dia posisinya sebagai objek nih di sini ya. He drives your car. Nah, your car ya. Jadi kelihatan di sini ya, my bag, our friends, your car, my car, your bags, their house ya. Kelihatan di sini ya. Dia bisa diletakkan sebagai subjek dan sebagai subjek maupun objek ya. Berbeda dengan subjek pronoun dan objek pronoun, mereka tidak bisa diletakkan di tempat yang asal-asalan ya. Tapi kalau possessive adjective pronoun bisa diletakkan di
subjek dan di objek ya dalam suatu kalimat ya. Oke. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini ya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan saya ucapkan selamat belajar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.